Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard. Perkenalkan, nama saya Rika Ismayani. Saya lahir di Bandung pada tanggal 19 Mei tahun 94. Saya dari kecil memang besarnya di Bandung, tapi mungkin kalau sekarang lebih ke Cimahi kali ya dikenalnya karena sudah memisahkan diri. Kemudian saya TK di TK Tutuka, SD di SD Mulang Mandiri 2, SMP di SMP 4 Cimahi, SMA di SMA 18 Bandung, dan sekarang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengambil jurusan Pendidikan Kimia. Frozen still, so you can keep me. Oke, pertama kali kenapa saya bisa akhirnya menemukan atap langit atau yang dulunya adalah Taman Teknologi. Sebenarnya dulu saya masih mahasiswa baru, waktu itu lagi tutorial, itu adalah kegiatan wajib mahasiswa UPI. Ya bisa lah, mahasiswa baru masih belum tahu mau ngapain kegiatan di kampus selain kuliahnya enaknya ngapain, sampai akhirnya ada beberapa orang mahasiswa UPI juga yang memberikan saya selembar kertas ukurannya kecil banget ya, sekitar 5x10-an paling. Nah di situ ada profil singkat mengenai Taman Teknologi. Sampai akhirnya ini apaan sih, dan saya tertarik untuk bergabung dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Keberadaan nama ini sendiri sebenarnya sudah cukup lama, itu berdiri dari sekitar tanggal 2 Mei tahun 2009, tapi bukan atas nama Atap Langit, melainkan dengan nama Taman Teknologi. Namun karena beberapa hal, akhirnya kita bermetamorfosa dan terbentuklah Atap Langit dengan nama yang baru, itu dan diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2015. Kita ada 3 tema. Yang pertama itu ada science, ada seni, sama ada teknik. Nah, di dalam sains itu misalkan kita lebih banyak sih melakukan percobaan-percobaan sederhana, baik itu yang mengandung konsep fisika ataupun kimia. Kalau untuk seni sih lebih kayak ke prakarya, mereka belajar menulis ataupun membaca puisi. Kalau untuk teknik sebenarnya lebih ke acara refleksinya adik-adik sendiri. Biasanya kita masak-masak, tapi bagaimana caranya ketika kita memasak juga ada edukasinya, kayak misalkan kita membuat donat, di sana ada proses peragiannya. Nah, adik-adik juga di sana belajar bagaimana sih proses peragian itu bisa berlangsung. Nah, tidak hanya itu, kita juga mengadakan pembelajaran mengenai pendidikan secara formalnya kayak bahasa Inggrisnya, matematikanya, ataupun IPA. Nah, itu biasanya kita integrasikan pada yang 3 tema tadi. Relasinya, kalau ditanya mengenai relasi, sebanyak kita lebih banyak bekerja sama dengan beberapa organisasi di kampus atau himpunan. Kayak misalkan seringnya sih waktu bulan puasa, kalau bulan puasa adik-adik biasanya diundang untuk buka puasa bersama sambil mempertunjukkan sesuatu, entah itu mereka bernyanyi, menari, atau bahkan sambil drama. Kemudian kita juga pernah ada beberapa kerjasama dengan universitas selain UPI, yaitu dari Maranatha. Maranatha pernah sekitar 2 atau 3 bulan ikut bergabung bersama kami dan melaksanakan pembelajaran bersama adik-adik. Meskipun kebanyakan adalah mahasiswa UPI, tapi untuk volunteer yang tahun ini kita perluas lagi daerahnya, yaitu kita juga ada volunteer dari Universitas Widyatama, ada dari Universitas Pasundan, ada dari Unpad, ada dari STKS. Ya, karena masalah pendidikan itu adalah masalah yang krusial, terutama untuk anak-anak yang masih usia dini ataupun ya usia SD. Karena menurut pandangan saya selama ini pemerataan pendidikan itu belum terjadi secara baik, terutama dari sisi jenjang ekonomi atau finansialnya. Untuk anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan atau istilahnya kurang mampu, itu biasanya mendapatkan pendidikan yang hanya sebatas kemampuan mereka untuk sekolah di sekolah formal. It is the only thing that makes us feel alive. Dari awal mulai berdiri dari Taman Teknologi sampai sekarang itu sudah menemukan kenyamanannya. Kedua,
motivasi adik-adik untuk belajar itu tinggi. Jadi mereka yang biasanya anak-anak usia mereka kan bermain bersama teman-teman seusianya, hanya bermain misalkan bermain petak umpet atau lari-lari. Tapi di sini mereka tidak hanya bermain, tapi juga melakukan pembelajaran dan mereka selalu senang dengan hal itu. Dan kenapa saya sendiri tetap bertahan selama 3 tahun ini di Alang, karena saya banyak menemukan hal baru di sana. Saya banyak mendapatkan pelajaran tidak hanya dari rekan-rekan saya, tidak hanya dari aktivitas Alang itu sendiri, tapi bahkan saya bisa mendapatkan beberapa pelajaran dari adik-adik gitu. Dan apa ya, mungkin faktor utamanya adalah pertama saya menemukan banyak bahagia yang sederhana di sana dan itu membuat saya merasa nyaman untuk tetap tinggal dan terus datang lagi ke atap langit. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Harapan dari saya pribadi untuk adik-adik yang mengikuti, khususnya ya untuk yang mengikuti kegiatan di Alang ini, harapannya mereka jadi termotivasi lagi untuk terus belajar sehingga tidak hanya selesai di TK atau selesai di SD, SMP, bahkan harapannya adalah mereka bisa sampai jenjang perguruan tinggi, sampai mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan sejak kecil. Dan di sini juga ada yang namanya Matahari Alang. Harapannya Matahari Alang ini atau volunteer ini bisa membuat adik-adik semakin apa ya, semakin dingin untuk berangan. Closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Komunitas yang sama cakupannya, yaitu komunitas yang peduli akan pendidikan adik-adik, khususnya untuk adik-adik jalanan dan marginal. Itu ada yang namanya Safe Street Child Bandung. Nah di sana saya lebih apa ya, sebagai pengajar dan saya sempat sebagai pengurus. Itu juga di bidang pendidikan. Itu bagaimana merangkum atau membuat kurikulum untuk pendidikan adik-adik. Adik-adik mau belajar apa aja sih selama 1 tahun kepengurusan kita. Nah di situ saya berperan. Kita di sini sebagai mahasiswa nih, mahasiswa salah satunya adalah sebagai agent of change. Seharusnya kehidupan mahasiswa itu tidak hanya di perkuliahan, tidak hanya berhenti sampai beraktivitas di organisasi kampus kayak himpunan atau UKM apapun itu, tapi kita juga seharusnya bisa apa ya, istilahnya mengulurkan tangan, melangkahkan kaki-kaki kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena untuk berbagi itu tidak sulit kok, tidak sulit harus memberi secara finansial atau apapun itu, cukup dengan meluangkan waktu dan semuanya akan terasa lebih indah. Namanya siapa? Salma. Salma, itu buat apa? Bingkai. Bingkai, coba lihat bingkainya. Coba mana? Itu fotonya foto apa? Foto siapa? Teman-teman Teman-teman. Oh, teman-teman di mana? di sini Di sini di mana? bawa